Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih belum bisa beribadah di ruangan gereja seperti ini, tapi setiap kita bisa beribadah di mana saja, karena Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kita tetap harus bersemangat dalam segala hal. Terlebih pada hari ini kita bersukacita karena masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kuasa Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah kepada kita. Yang mengalami kesulitan akan diberkati Tuhan, yang berbeban berat akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Betapa dalam kasih Tuhan kepada kita. Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan menebus dosa kita. Dia disalibkan untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita. Sudah kita persiapkan hati, kita pujikan dalamnya kasih Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darahnya yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
Panji, dipersilakan. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia terhadap kami Tuhan. Engkau menolong kami, membimbing kami pada saat sore hari ini Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada sore hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman ini kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, kita harus bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bersuka cita, boleh bertepuk tangan dengan hati yang Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita pujikan bersama-sama. kita tetap kuat di dalam Tuhan karena fondasi iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini adalah hari yang
bersukacita. Ini minggu pertama kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya dari GSCA Kreo, hamba Tuhan Gembala Sidang di GSCA Kreo, yaitu Bapak Pendeta Henry Paliama. Dan nanti akan dilanjutkan juga dengan sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, berikan yang terbaik kepada Tuhan, fokuskan supaya firman Tuhan menjadi bukan hanya tulisan, tetapi menjadi rema hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu biarlah kuasa Tuhan melingkupi kita semuanya, menjadikan kita diproteksi oleh Tuhan, sehingga firman-Nya satu pun tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Persiapkan hati. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Kaliana, dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19, kita harus beribadah dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, haleluya. Semuanya penuh sukacita, penuh semangat, sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih, sebab Engkau baik dan setia. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Engkau memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Sebelumnya kami minta Engkau sucikan kami dengan darah-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga hidup ini bersih di hadapan-Mu dan siap menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu, di atas sidang jemaat Tuhan dan semua yang mendengar. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan-Mu masuk tertanam di dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Kami sambut firman-Mu atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di suasana Pentakosta, hari Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, penta artinya 5, Pentakosta hari yang ke-50. Kita semua tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia masih menampakkan diri. Ada 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, membuktikan bahwa dia benar-benar Allah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan hari ke-40 setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga, membuktikan bahwa dia penguasa sorga, dia Tuhan, dia Allah. Dia menghancurkan, mengalahkan kekuatan dunia ini. Kekuatan gravitasi tidak bisa menghalanginya untuk naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita, anak-anak tebusannya. Tetapi sebelumnya dia telah berjanji bahwa dia akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Baik, kita buka dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berharga bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oh haleluya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, adalah lebih berguna, lebih baik Yesus pergi naik ke sorga. Supaya apa? Supaya dia bisa mencurahkan Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, saudaraku, hanya orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus saja, secara fisik mereka bisa melihat Yesus secara fisik. Tetapi karena dia naik ke sorga, Roh penolong, Roh penghibur, Roh Kudus dicurahkan. Maka sampai saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita boleh merasakan akan kehadiran Tuhan. Seluruh dunia orang boleh merasakan akan kehadiran Tuhan. Akan kehadiran Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan para muridnya yatim piatu. Dia naik ke sorga dan dia akan curahkan Roh penolong, Roh penghibur. Dan saat ini Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus telah dicurahkan dan ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 14 yang kita sudah baca, paling tidak ada 4 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan biarlah 4 peranan ini boleh ada di dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam 4 peran ini. Peran yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Oh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, peran daripada Roh Kudus yang pertama, bahwa Roh Kudus akan menginsyafkan manusia dari dosa yang diperbuatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan yang tadinya hanya 12 dari awal 12, dan sekarang murid-murid Tuhan sudah ratusan juta di muka bumi ini. Ini tidak lain dari peran Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Roh Kudus yang menarik orang datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang menginsyafkan dosa. Ketika hamba-hamba Tuhan, ketika orang percaya menyampaikan berita baik, kabar keselamatan, baik di mimbar-mimbar gereja, di televisi, di radio, di traktat, dimanapun berada, pada saat itu Roh Kudus lewat pengurapan hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menemplak dari hati daripada para pendengar orang-orang berdosa, sehingga mereka yang berdosa mereka diinsyafkan. Dosa mereka diinsyafkan dari perbuatan dosa yang akan membawa mereka kepada penghukuman kekal di api neraka. Karena Roh Kudus menginsyafkan mereka, sehingga hati mereka tertemplak dan mereka membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, luar biasa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sebab Roh Kudus yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Roh Kudus menginsyafkan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, meskipun kita hidup benar, kita hidup kudus, tetapi tidak menjamin bahwa kita tidak jatuh di dalam dosa. Pada saat kita tidak taat, tidak dengar-dengaran, meskipun kita sudah hidup benar, hidup kudus, kita tidak taat,
Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Pada saat kita berbuat dosa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tentu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan berduka, akan bersedih, dan Roh Kudus akan menginsyafkan kita dari dosa yang kita perbuat. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diinsyafkan dari dosa yang diperbuat, mari kita mau merespons itu. Kita membuka hati, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga anugerah Tuhan yang ajaib akan mengangkat kita ke atas batu karang yang teguh, sehingga kita tetap berada di area keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Roh Kudus yang membuat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dulu kita belum mengenal Tuhan, sekarang kita mengenal Tuhan. Itu semua karena peranan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap berada di area keselamatan. Peran Roh Kudus yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, di ayatnya yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah firman kebenaran. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup kudus. Kita tidak bisa hidup benar menggunakan kekuatan kita dengan kekuatan. Kita tidak mampu untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita. Kita sangat memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan seluruh kebenaran dalam firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dimampukan untuk hidup kudus, sebab ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus. Kita dimampukan untuk mengasihi orang yang berbuat salah, berbuat jahat kepada kita. Kita dimampukan untuk berdoa kepada musuh, memberkati musuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa yang memampukan kita sehingga kita bisa ada hati yang mengampuni musuh seperti hati Yesus? Itu semua tidak lain karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, waktu ada Roh Kudus di hati kita, maka waktu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, maka Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak salah menafsirkan kebenaran firman, sebab ada Roh Kudus yang memimpin, membimbing kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, orang yang ada Roh Kudus, mereka suka bertekun di dalam firman. Mereka senang membaca firman Tuhan, mereka senang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kegirangan, menjadi kesukaan. Mereka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan mereka mau mempraktekkan firman Tuhan. Mereka mau melakukan firman Tuhan, dan mereka mau mentaati firman Tuhan. Tetapi mereka juga mau membagikan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh merasakan kemanisan-kemanisan daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita dimampukan untuk hidup kudus, hidup benar oleh karena firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita bisa menjaga kekudusan, kita bisa menjaga kelakuan kita bersih dengan hidup seturut dan sekehendak firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Oh, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita membaca firman Tuhan, maka iman kita menjadi kuat. Waktu kita melakukan firman Tuhan, iman kita menjadi kuat. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan kita baca, kita dengar, kita renungkan firman siang dan malam, dan kita praktek, kita lakukan itu, iman kita timbul, iman kita menjadi semakin kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat, iman kita semakin dewasa.
Dalam kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 24, manusia dibenarkan bukan karena imannya saja, tetapi manusia dibenarkan karena iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi perbuatan iman itu apa? Perbuatan iman itu adalah melakukan firman Tuhan. Saudaraku, waktu kita melakukan firman Tuhan, maka iman kita kuat. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani. Waktu kita makan makanan rohani, maka rohani kita kuat. Seperti kita makan makanan jasmani, tubuh kita kuat. Waktu kita makan makanan rohani, maka rohani kita kuat. Dan rohani kita semakin hari semakin dewasa. Kita kuat, kita semakin dewasa. Iman kita semakin dewasa, iman kita semakin kuat. Iman kitalah yang mengalahkan dunia ini. Iman kitalah yang membawa kemenangan bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peran Roh Kudus yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari ayatnya yang ke-13 bagian B, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan memberitakan tentang nubuatan, hal-hal yang akan datang yang belum terjadi tapi pasti digenapi, karena itu berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua? Saya percaya. Kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka itu berarti Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Firman-Nya ya dan amin, pasti digenapi. Haleluya. Kalau kedatangannya pada kali yang pertama di Bethlehem telah digenapi oleh nubuatan ratusan tahun sebelum dia dilahirkan, dan dia lahir, nubuatan digenapi, maka kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua itu pasti terjadi. Dan tanda-tanda kedatangannya sudah semakin nyata. Saudara dan saya bisa lihat keadaan dunia ini, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Oleh sebab itu kita harus berdoa dan berjaga, karena kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Harus ada Roh Kudus, harus ada minyak, persediaan minyak. Seperti 5 anak darah yang bijaksana, selalu ada minyak, ada persediaan minyak, sehingga waktu mempelai itu datang, kita boleh menyongsong dia di awan-awan. Oh haleluya. Biarlah Roh Kudus mau menguasai kehidupan kita, sebab Roh Kuduslah yang mengingatkan kita bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, sehingga kita selalu berjaga dan berdoa, selalu hidup di dalam ketaatan firman, hidup di dalam kekudusan, sehingga sangkakala Allah berbunyi, kita akan menyongsong dia di awan-awan. Peran Roh Kudus yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di ayatnya yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, peran Roh Kudus yang keempat adalah memuliakan Tuhan. Siapa yang memuliakan Tuhan? Tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, itu berarti Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang membuat kita memuliakan Tuhan, meninggikan, memasyurkan namanya. Lewat apa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian memuliakan Tuhan? Lewat karakter kita, lewat sikap kita, lewat sifat kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Karakter daripada Tuhan Yesus itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Dan karakter Yesus itu ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Ada 9 buah roh yang dikerjakan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran itu. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, maka karakter Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, ada buah roh, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Oh, betapa indahnya hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan manakala Roh Kudus ada. Kita diminta untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini.
Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lewat perbuatan-perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga orang lain senang, orang lain diberkati, dan tidak mustahil mereka datang kepada Tuhan karena mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu dan nama Bapa dipermuliakan. Oh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari jadilah garam dan terang, sehingga hidup kita semua mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Orang dunia bisa berbuat baik, masa anak-anak Tuhan tidak bisa berbuat baik? Kita harus berbuat baik melebihi perbuatan baik orang dunia, sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan, bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, dengan apa kita mempermuliakan nama Tuhan? Dengan mulut kita bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Praise and worship, berdoa, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita senang menyanyi memuji Tuhan. Saya setiap hari menyanyi memuji Tuhan. Waktu saat teduh, waktu kita bekerja, kita terus menyanyi memuji Tuhan. Bahkan di kendaraan kita boleh menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ada Roh Kudus yang memuliakan Tuhan. Kita bisa menyanyi, menyembah, praise and worship, undang hadirat Allah turun berjam-jam. Kita bisa menyanyi, kita bisa berdoa, kita undang hadirat Allah berjam, bahkan semalam suntuk kita bisa berdoa tanpa capek, sebab ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Memberitakan Injil, kabar baik, memberitakan Injil, kabar keselamatan. Dan dikatakan dalam ayat 14, saya baca sekali lagi, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia memberikan perintah agung, amanat agung kepada para murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergilah ke ujung dunia, jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara dan saya yang ada saat ini di Indonesia bisa menjadi murid Tuhan, itu semua karena karya Roh Kudus lewat amanat agung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung yang penuh sukacita, dengan senang hati dan penuh bangga. Sebab itu tugas yang datang daripada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tapi sebelum kita memberitakan Injil, kita harus menerima kuasa, kelengkapan, membuat kita berani, kita semangat, sukacita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi Roh Kudus akan turun, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Oh, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, biarlah peranan Roh Kudus ini boleh ada dalam kehidupan kita. Dan nanti pulang di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dampak dari peran Roh Kudus ini kita bisa lihat dari kehidupan jemaat mula-mula, gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang 41 sampai dengan 47. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, waktu Petrus dan murid-murid mereka berkhotbah, saudaraku, para pendengar, orang-orang berdoa diinsafkan dari dosa, dan 3.000 orang selamat. Dan mereka bertekun di dalam firman, mereka beribadah, mereka bertekun membaca firman, mereka berdoa, dan mereka terus berbuat baik, menolong orang lain, menolong sesama, dan orang-orang senang kepada kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan dikatakan bahwa jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Ini semua karena dampak Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan biarlah hidup kita mau seperti jemaat mula-mula yang menerima Roh Kudus, sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan Roh Kuduslah yang akan terus memimpin kita untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sampai akhir hidup kita, ujung jalan kita, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita kedapatan setia. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan biarlah kita izinkan Roh Kudus penuhi hati kita, dan kita mau berjalan terus di dalam pimpinannya, hidup di dalam ketaatannya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, firman telah ditaburkan,
Hamba yakin dan percaya firman yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tetapi Roh Kudus akan menjelaskan itu lebih dalam lagi. Roh Kudus akan bekerja sehingga firman Tuhan membawa dampak yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Kami mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan. Sebagaimana jemaat mula-mula, kami mau bertekun di dalam firman Tuhan. Senantiasa berdoa dan berjaga, berbuat baik, sehingga hidup kami semua mempermuliakan nama Tuhan. Dan ada banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Puji namamu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tolak COVID di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh beribadah seperti semula, boleh bekerja, boleh sekolah seperti semula. Kami yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Allah turut bekerja di dalam COVID-19 untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada, apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, puji namamu. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan masuki sesi sakramen jamuan kudus. Walau kita dalam bentuk ibadah online, biarlah hal ini tidak mengurangi rasa khusyuk kita datang kepada Tuhan, masuk hadiratnya, dan biar kita langsungkan ini dengan cara yang suci, yang sakral. Dan Yesus kiranya kemuliaannya nyata dan memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menghampiri hadirat Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Bapa di surga, ambil alih seluruh mata rantai prosesi pada sakramen ini, menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu, dalam kekudusan dan penghabisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelayakan dan perkenanan Allah, melayakan dan memperkenankan umat-Mu untuk memasuki sesi ini. Dan hamba-Mu biar kiranya Kau pakai menjadi alat kemuliaan dengan pengurusan, dengan pengurapan, dengan perkenanan
Pertama firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita akan masuk dalam sesi naikkan pujian ini dalam penghayatan, dalam hati yang penuh rasa cinta dan belas kasih. Dengan respon dengan iman, kita akan berpikir dengan segenap hati. Cawan akan diantarkan dengan segenap jiwa. sengsara Kristus di kayu salib. Mengingat Kalvari, mengingat sengsara Kristus adalah sebagai simbol Allah yang mengasihi, yang mengganti kutuk menjadi anugerah keselamatan. Dan hari ini akan kita peringati bersama, sebab itu yang diharapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadikanlah ini peringatan aku setiap kali kamu makan dan minumnya. Dan kita memperingatinya, kita perlu punya standar, menguji diri sendiri dengan standar keimanan yang cukup, dengan penghormatan yang layak kepada Tuhan, juga dengan rasa syukur yang dalam, memiliki iman percayamu untuk menggapai kuasa tubuh dan darah, dan
mari kita akan masuk sakramen ini, bahwa walau ini roti tetap roti, anggur tetap anggur. Ketika kita gunakan ini menjadi sebuah prosesi yang dikuduskan Allah, menjadi alat sebagai perumpamaan roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Biar ini akan memberi kuasa yang besar, dan oleh tubuh dan darahnya kita boleh rasakan kebebasan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan ilahi, bahkan kita boleh mengalami pengampunan dosa. Renungkan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Nya, maka proses ini tidak akan pernah terjadi. Kalau bukan karena pengorbanannya, maka kita yang harus binasa. Haleluya. Haleluya. Nyatakanlah dengan rasa syukur, nyatakanlah dengan kasih, hampirilah sakramen ini dengan penuh penghayatan dan penghormatan. Kita tidak bisa melangsungkan hanya sekedar sambil lalu lewat begitu saja, tapi benar-benar kita merasakan ada kuasa di atas tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan bahwa kita semua sudah memiliki kedua unsur ini, dan unsur ini kita akan memakan dan minumnya, biar ini akan menjadi peringatan akan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengangkat roti pada tangan kanan kita, yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah. Kita akan memakannya dengan cara yang layak, dengan percaya serta dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Dia yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali kita mengangkat cawan yang berisikan air anggur, melambangkan darah Kristus yang tercurah. Kita akan meminumnya dengan cara yang layak, dengan percaya serta dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nyatakanlah kasih-Mu. Hargailah sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakanlah kuasa tubuh dan darahnya mengalir dan menjadi bagian kamu. Dan engkau mengalami karisma dengan Tuhan, mengalami penyatuan dengan tubuh Kristus. Dosamu diampuni dan percayalah oleh tubuh dan darahnya sakitmu telah menjadi sembuh. Kau yang lemah dikuatkan. Segala ikatan yang mengikat hidupmu, yang membelenggu hidupmu, apapun itu, kuasa kedagingan, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut, engkau telah terbebas dari kuasa darah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sebagai kuasa Tuhan yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami, mengampuni kami, menyembuhkan kami. Terima kasih buat segalanya. Engkau adalah Tuhan kami, selamanya tetap Tuhan kami. Haleluya. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh dunia.
tangan kita sebagai simbol rasa syukur kita dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ini tangan kami yang terangkat, mengagungkan Engkau, menyatakan rasa syukur kami buat segenap pengorbanan-Mu. Sebab tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau yang rela datang ke dunia ini menjadi yang Bapa mati ganti kami, berkorban untuk kami yang seharusnya kami yang binasa. Dan kini kami boleh menerima penebusan akan dosa oleh darah-Mu Yesus. Terima kasih buat korban-Mu yang sempurna, yang memerdekakan, yang menyelamatkan kami. Dan oleh urapan kuasa darah-Mu, maka kami boleh mengalami kekuatan secara fisik dan iman. Oleh kuasa tubuh dan darah-Mu, kami boleh menerima kelepasan dan kesembuhan ilahi, sukacita, damai sejahtera dan pengampunan dosa. Terima kasih buat semua itu. Ulangkan semua ini dengan rasa hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat sakramen ini yang menguatkan kami dari segala kelemahan tubuh kami jasmani ini, menguatkan iman kami. Juga Engkau akan memberikan kami dan sudah memberikan kami kesembuhan. Dan kami yang hari sakit, pasti kami sudah menjadi sembuh. Dan kami yang saat ini terikat, kebebasan telah kami raih, dan segala sukacita dan sejahtera yang melimpah menjadi bagian milik kami. Dengan rasa syukur kami panjatkan doa ini kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman-Nya. Kata amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mengikuti perjamuan kudus, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua diberkati Tuhan dan kita merasakan jamahan Tuhan, kesembuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan sudah siapkan. Saya percaya hari ini kita mengalami itu semua. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Mohon yang bertugas boleh ambil kantong persembahan, bisa ditransfer melalui rekening yang akan di-share di grup. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kiranya firman menjadikan kekuatan bagi kami, menjadi rema, sehingga dalam kami hidup sebagai orang percaya selalu dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat akan cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, dan hari ini, bulan ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan, melayakkan, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan pujian Jangan Lelah. Di atas
Baik, shalom saudara. Yang pertama saya ingin mengumumkan bahwa persembahan perpuluhan dan persembahan mingguan gereja bisa saudara transfer via rekening bendahara kita, Pak Henry Sutanto. Nanti nomor rekeningnya akan di-share di grup jemaat ya saudara. Pengumuman selanjutnya adalah hari Rabu kita tetap adakan doa korporat saudara. Mari satukan hati kita untuk berdoa di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom live meeting saudara. Kita bisa berjumpa di udara bersama-sama di dalam satu hati, satu roh melalui aplikasi Zoom. Jadi jangan lupa hari Rabu kita tetap ibadah doa jam 7 malam. Kami tunggu saudara semua jemaat Tuhan, pengerja Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya untuk kita bisa berdoa bersama-sama hari Rabu jam 7 malam. Saya pikir itu saja pengumuman, tidak ada pengumuman yang lain. Kita berdoa. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah berlangsung dengan baik Tuhan. Memberkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat Tuhan ada atas mereka, bahkan melimpah atas hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Ketika mereka ada yang sakit saat ini Bapa, mari Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka. Kuasa-Mu tidak terbatas, tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Dimanapun ketika kami sakit, Engkau tetap bernama Yehova Jireh. Engkau Allah yang senantiasa menyembuhkan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, Tuhan selalu memberkati pekerjaan tangan mereka. Dan kami percaya dan kami selalu yakin apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat kami berhasil. Bangsa dan negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah segala keadaan yang kondisinya belum kondusif Tuhan, mari Tuhan terus kuatkan orang-orang yang mengenal Tuhan. Kuatkan bangsa ini dan teruskan berikan semangat yang baru untuk para dokter dan tim medis untuk selalu berjaga-jaga di garda depan Tuhan. Menjadi penopang buat setiap pasien yang masih terdampak virus COVID-19. Ya Bapa, semangat terus, biarkan mereka terus bersinergi satu dengan yang lain mengatasi kondisi yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Sementara kami akan berpisah, Engkau juga yang akan memberkati setiap kami Bapa. Kami siap menerima berkat-Mu dari Bapa di surga. Terima kasih. Kita yang ada di sini dalam pelayanan online video ini, Tuhan tolong berkat-Mu dicurahkan kepada kami yang beribadah di rumah. Berkat-Mu juga menjadi bagian milik kami. Pastikan Engkau terima berkat ini. Terima berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudus. Percaya katakan amin. Dan lupa tetap setia terus sampai Tuhan datang. Yesus memberkati. Bapak Ibu, beberapa hal yang kita harus ucapkan. Terima kasih buat saudara yang sudah bertugas, buat Pak Asyik yang sudah menyajikan hari ini. Ulang tahun buat Pak Yonatan. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Yesus memberkati. Mendoakan untuk siapa itu saudara dari kampusnya Rijanto ya, Bapak Rijanto yang ada terdapat benjolan di bagian usus perutnya. Biarlah Pak Rijanto boleh mengalami jamahan dan mukjizat Tuhan. Biarlah alat operasi secara supranatural ada kodratri supaya selekasa kesembuhan itu didapati. Tuhan Yesus memberkati.